nggak kayak dulu. Iya beda lah sih. Iya kan? Mereka kalau dapet itu malah nggak stop effortnya lah sih. Nah makanya, nah ternyata dalam buku itu katanya tuh ya memang itu teori yang cara gelang itu. Bukan gitu guys. Gitu. Bukan gitu. Ada semua alasan di balik itu. Iya defensif. Halo, hai. Hai. Kenalin aku Olivia, aku dari PCU, mahasiswa PCU dari Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Sekarang lagi semester 3. Kalau kamu bagian Nama aku Chloe dari SMA Sincung kelas 12. Saya Nicholas, juga sama. Kita macam di sini. magang. Magang. Oh, sini kalian magang di library. Yes. Aku Alex, mahasiswa PCU semester 5 jurusan Teknik Sipil. Menurutku yang menarik dari tentang relationship itu adalah bagaimana cara kita untuk menggabungkan dua kepala dari background dan didikan yang berbeda jadi satu. Itu yang menarik. Setuju sih. Makanya kan dua kepala ini kan latar belakangnya beda, pola asuhnya beda, ya kan? Terus gimana kita bisa menyatukan itu lah ya? Dulu bersama-sama kayak ada relasi yang unik sekali. Iya. Sekarang kan kayak kalau opposite malah suka sama-sama lagi gak sih? Ya, beda sama beda suka sama. Iya, makanya. Ada yang udah pernah pacaran nggak? Udah. Tidak. Beda. Ini pernah nih. Dia Lagi ngomongnya pacaran. Kok Alex sih? Iya. Kok Alex udah pernah Apa pacaran? lagi pacaran? Oh, baik. Kadang kalau dengan pacaran itu kan kayak lebih bisa ini ya, kayak kelihatan ya. Bener. Prosesnya kita ini kayak bagaimana. Bener sekali. Ini kok bisa jelasin? Nah, Bukunya sendiri itu jelasin kayak pria dan wanita itu walaupun manusia itu bedanya relasinya dari dua-duanya itu beda sekali, seperti kayak dari dua planet yang beda, yaitu laki dari Mars dan perempuan dari Venus. makanya judulnya itu ya, Iya. Mars. Terus isi bukunya itu tentang bagaimana bedanya perilaku pria dan wanita dan bagaimana untuk mengatasinya. Karena kalau nggak salah yang nulis tuh kayak konsultan percintaan gitu. Kalau nggak salah. Iya benar ya, konsultan Iya, percintaan ya. Oh. Jadi dia bantu banyak orang untuk menyelesaikan masalah percintaan mereka kayak gitu. Gitu. Kalau Chloe? Apa beda dari buku ini? Ya, sama kan. Dan from the title, apa tuh Men from Mars or Never Be Venus. Kayak mereka dari kayak planet yang lain. Jadi kayak susah, apa namanya? Susah banget gitu. Misalnya kayak cewek cewek ngomongnya biasanya kan lebih ekspresif kan. Kalau cowok itu kayak lebih literal, lebih serius gitu. Jadi kayak misalnya cewek udah kayak I'm so lonely right now, kayak cowok bakalan denger kayak berbeda daripada cewek sih arti. Iya, kayak komunikasinya Iya beda. Setuju. Aku sih ya karena lagi pacaran ya gitu. Jadinya kayak pernah ngerasain momen itu kita kayak sama cowok ini kayak dulu cowoknya nggak listening gitu. Padahal ya itu karena gaya komunikasinya berbeda sih kalau aku baca dari buku ini tuh kayak gitu. Karena kita mendengarkan ya. Bener Iya, nggak? kita mendengarkan. Cowok kalian tuh terlalu banyak ngasih solusi kan aku gitu kan. Ya sih. Kita nggak mau dengar tak ya. Makanya kita nggak butuh didengar aku udah gitu aja. Itu salah satu masuk di bukunya ya, Bab. Chapter 1 ya kalau nggak salah ya. Bukan itu Aduh aku lupa. Yang Mr. Fix Detail It. banget nah ini kan. Contoh Oh iya, ya, Mr. jadi Fix kamu It, yes. didengarkan. Mr. Fix It. Jadi ditulis di buku ini itu kalau cowok itu biasanya kalau datang ke orang lain atau Martians ya. Iya. Kalau datang ke orang lain itu biasa pas butuh saran. Makanya kalau cewek datang ke cowok bawa masalah, kita cowok nganggapnya oh cewek ini butuh solusi. Jadi kita selalu kasih solusi. Padahal enggak ya. Padahal cewek maunya apa? Padahal nggak gitu kan. Dengerin aja kita udah seneng ya kan. Iya. Dipupuk kalau bisa.
Dipupuk, padahal kita kayak langsung ingin solusi. Karena anggapannya apa ya? Kalau kalian bawa masalah kita tuh ada kayak tiba-tiba aku bertanggung jawab. Life saver Betul, banget. betul. Itu understandable sih, soalnya cowok, orang kan kayak people want to be treated like how, people treat others like how they want to be treated. Yes. Iya, makanya cowok, I feel kayak gitu. Makanya benar. Padahal berbeda sekali ya. Beda. Ya, ada sesuatu yang di buku ini ngomong kayak cowok itu nggak suka pakai solusi karena mereka merasa kayak Benar. Jadi cowok itu seneng kalau dia merasa dibutuhkan, dia merasa bisa membantu. Sedangkan sebaliknya kalau cewek itu seneng kalau nggak salah ketika mereka disayang. Ya benar ya. Dikasih sayang. Terus membahas tadi yang dia juga orang kayak cowok itu suka sekali dengan keadilan. Dia kalau melakukan hal ini dia ngomong kayak oke, ini poinnya 50 poin. Jadi aku wes melakukan apa yang saya seharusnya melakukan, harus selesai. Tapi ceweknya itu lebih suka kayak setiap kali. Kayak itu 50 itu 1 poin saja. Harus setiap kali. Jadi merasa kayak ceweknya nggak terlalu dicintai sama cowok. ceweknya merasa nggak terlalu dicintai. Kalau salah itu kayak ini nggak sih yang teori yang karet gitu loh. Iya. Kan? Cowok Tarik itu ulur. sekarat. Kalau cowok udah nyaman sama cewek ini, ya kan padahal cowok kan dulu awalnya kan jomblo nih kan, jomblo sendiri. Terus ini nih akhirnya dia effort buat dapetin cewek ini. Udahlah, itulah PDKT. PDKT kan disayang-sayang banget kan ya kita ya kan. Terus abis itu udah pacaran nih, kok nggak kayak dulu. Iya, beda lah sih. Iya kan? Mereka kalau dapet itu malah kayak stop effortnya lah sih. Ya makanya, nah ternyata dalam buku itu katanya tuh ya memang itu teori yang karet gelang itu. Bukan Jadi, gitu guys. Gitu. Bukan begitu. Ada semua alasan di balik Iya, itu. defensif gitu. Nah, Jadi kenapa? gini. Kenapa? Kita kalau cowok nih yang mau dekatin cewek, kita kan pasti full effort dong. Kita mau dilirik cewek itu. Yang biasanya kita males mandi, kita mandi wangi-wangi. Saya nggak pakai parfum wangi-wangi sampai semua satu badan parfum semua. Terus biasa mana-mana naik motor, ini rela bawa mobil kemana-mana. Jadi kalian kenalnya cowoknya yang selalu well dressed, selalu kemana-mana naik mobil. Padahal enggak guys, kita aslinya enggak kayak gitu. Makanya pas sudah dapet, kita balik lagi ke defaultnya kita. Kalian merasa kayak enggak, dia nggak sayang aku lagi. Padahal enggak guys, ini kita memang kayak gitu. Cuma pas kita pertama kali aja, pas dekatin aja kayak gitu. Bertopeng terus jadi settingan pabrik lagi. Benar. Ambil. Kalian pernah nggak kayak gitu? Lihat kan? Iya sih. Iya kan? Ya kalau di teori sih itu katanya ya karena cowoknya udah nyaman jadi apa adanya lagi. Bener. Enggak sih kan kayak bukan effort setiap hari ya, tapi kayak tetap sedikit. Iya. Lebih. Ya itu kan cewek memang. Kita beda. Kita dari Mars, mereka Kita pergi aja. kita beda. Oh ada satu yang bahas tentang karet. Jadi cowok itu kalau misalnya udah terlalu dekat, dia ada kayak ada rasa kayak pengen menjauh dulu. Iya. Ya bener toh. Iya. Jadi biasanya cowok kalau udah terlalu dekat sama ceweknya, dia bakal menjauh dulu, dia sendiri dulu agak berapa lama, baru nanti dia akan ada perasaan untuk pengen balik lagi. Nah biasanya pas balik lagi itu dia jadi sayang lagi sama ceweknya. Ada poin ceweknya nggak lalu. Nah ceweknya nganggap cowoknya kok cowoknya jauh. Hilang-hilangan nih. Hilang-hilangan, kemarin dekat kok sekarang jauh. Padahal kita butuh itu guys. Kita butuh itu supaya kita dekat, terus kita jauh, kita buat me time dulu buat diri kita sendiri. Nanti kita baliknya kita bakal makin sayang. Kalau kita maksa di situ terus, justru sayangnya kita malah berkurang. Gitu. Itu salah satu sifatnya cowok Ya ya. ada quote di buku ini kayak
cowoknya kalau ada masalah lebih suka kalau isolasi. Cewek itu lebih suka kalau ada masalah Langsung komunikasi. Iya, langsung cerita ya kan. Makanya kita kayak jadi gossip girl. Karena itu. Cara Karena selalu itu. cerita. Iya. Karena kita butuh didengar. Terus kalian menyelesaikan solusi dengan cerita. Yang penting kita cerita. didengerin ya kan. Iya. Perasaan kita divalidasi. Kita lagi sedih, kita Benar. lagi marah gitu. Lo gimana Chloe? Ya, soalnya kalau cowok kan lebih sendiri dan kita cewek merasa kayak kok gak mau ngomong sama apa aja gitu, Iya. kayak ngapain mana Pergi mau ngapain gitu. Karena kita ini partner kan ya. Iya, Harusnya harusnya kita teamwork bantu. ya. Ya, nice. Nah, kalau cowok enggak, kalau kita sendiri dulu, kita selesaikan dulu masalahnya. Selesaikan masalahnya, lalu kita pacaran lagi. Gitu, one at a time ya, satu-satu. Nggak bisa langsung semuanya. Jadi ini cowok nggak bisa multitasking. Setuju deh dia nggak bisa multitasking. Kalau Vio gimana? Salah satu bagian dari buku ini yang kamu suka apa? Apa ya? Ya, aku jadi belajar aja sih dari baca buku ini. Tuh aku jadi belajar gimana cara, apalagi aku punya pasangan ya. Jadi oh dari sini tuh tahu perspektifnya. Kalau cowok tuh cara pikirnya tuh kayak gini, cewek kayak gini. Jadi mungkin aku jadi lebih bisa belajar buat ngertiin dia juga sih, kayak mengasihi nggak dengan cara yang aku ini nih, dengan caranya dia ini. Dia ingin dicintai dengan cara yang seperti ini. Tapi bener loh, aku pernah nyoba ngerapin dari buku ini di hubunganku. Berantemnya jadi berkurang. Berantemnya jadi berkurang, terus kayak kita jadi lebih dekat gitu, lebih harmonis. Ini aku baru mau ngomong sih, ini ke pacarku ya, harus baca buku ini ya. Baca. Yang punya Harus pacar baca. ini referensinya ya. Kamu mau Bagian. pacaran sama aku, baca buku ini dulu. Baru kita pacaran. Bagus soalnya. Tapi ini nggak melulu soal pacar sih ya. Mungkin ada pengalaman sama yang mungkin abangnya, kakaknya, bukunya, cicinya. Iya, benar sih. Silakan. Iya, ya kayak aku tadi kan biasanya aku orangnya kalau saling marah ya, aku mau kayak langsung ya finish it daripada kayak enakan gitu. Tapi cowok kan biasanya ya kayak sing ngomong tadi kayak lebih suka sendirian, lebih kayak like, think about it dulu lah. Tapi aku think kayak mendingan kita think together ya sih. Iya. Biar mencari masalahnya ya. Iya makanya kayak lebih gampang pasti. Selesai juga. Lebih cepat, lebih gampang. Ya itu bisa sih. Pengalaman itu pernah nggak? Saya sih kebalikannya. Bagian ya. Kalau kayak temanku marah, ya saya ngomong, oke, saya pergi dulu. Tapi Saya balik, Tapi ini temenku cewek. Iya. ya aku balik, deh, terus gak apa-apa, yes. Jadi udah selesai sendiri. Tapi kalau gitu kayak ada rasa kayak pendem gitu. Iya, kita masih belum lega sih Iya. itu sebenarnya. Padahal kita Iya, kayak, iya. kita kayak pas mereka kayak, oh mereka sudah oke, sudah selesai, selesai. Katanya kan kayak meledak gitu. Nah, Oh, masih ngambek gitu. Iya, jadi kalian pendendam ya ternyata ya. Masalahnya masih di sana, tapi dia tuh gak kayak marah-marah gitu lagi, jadi lebih kayak Iya. sih. Soalnya kita mikirnya kalau dua-duanya sama-sama marah, Iya sih. Iya, batu nggak bisa batu, makanya mending kita pergi dulu, kita tenangin dulu, kalian tenangin dulu, baru kita balik lagi, udah oke, udah selesai masalah. Iya, iya, iya. Tapi ini kan tadi yang apa ya? Yang nggak enaknya ya. Kalau yang enaknya Enaknya ya pacaran kan enak ya. Pacaran masa nggak enak? Kayak disayang-sayang. Agak bisa relate karena Oh, bisa. Oh, oke. Tapi aku ada sih, tapi ini yang nggak enaknya ya. Aku kan punya kakak nih, abangnya abangku itu kadang dia kalau ada masalah gitu ya diem gitu, nggak ditanyain kenapa. Iya, Ini udah kayak I'm okay, tapi iya kan. Oh iya, ada kayak transkrip dari buku ini, katanya kayak kalau kayak ngomongnya kayak gitu itu artinya dia benar-benar mau isolasi. Ya, dia mau sendiri. Kalau kita jangan ganggu aku. Artinya jangan ganggu aku. Padahal mau dibantu ya kan, kali itu bantuan. Justru kalau kita dibantu kita merasa nggak berguna. Iya.
Iya. Pride-nya tinggi sekali Pride loh, kita gengsi tinggi. gak Gengsi gengsi banget. Gengsi boy. kita Sangat tinggi. tinggi. Kita Sangat harus tinggi. selesaikan masalah sendiri. Gitu. Udah, putus. Putus. Pernah Apa tuh? ada suatu hari hidup ini lagi tenang, Hmm. lagi damai, aku lagi nggak ada masalah, terus tiba-tiba ya kita kayak sibuk kuliah aja, pacarku kuliah, aku kuliah kayak biasa. Memang kita udah lama nggak ketemu, memang udah belum ngedate lagi lah gitu kan. Terus tiba-tiba kamu udah nggak sayang sama aku, kamu nggak pernah ngajak aku jalan. Terus aku kayak ada minggu lalu kita jalan. Terus saya kayak enggak, kamu nggak peduli sama aku, kamu nggak sayang sama aku. Terus kayak aku ya itu salah satunya sih yang kayak kesel gitu kan. Aduh, susah banget kayak apa ya? Ada kita kan dari 2 minggu lalu, terus kenapa dia kayak bilang kamu nggak pernah ngajak aku jalan lah gitu. Ternyata setelah baca bukunya, bahasa kita ternyata berbeda. Ternyata kalau cewek ngomong kamu nggak pernah ajak aku jalan, artinya ajak aku jalan dong, aku pengen jalan gitu loh. Kode ya, Bu, ya. Kode, kayak aku pengen jalan, bukan kayak literally kamu nggak pernah ajak aku jalan. Dan kalau kita jawab, "Bang, kita jalan ke minggu lalu," dia bakal marah. Iya, Kalian pasti marah kan? Gak bekal. Gimana terus lanjut. Iya, setuju sih. Kadang tuh juga aku ngomong ke doi gitu kayak, kamu gak pernah dengerin aku. Padahal juga nggak literally nggak pernah Iya. dengerin aku. Cuma kayak lagi kesel ya. Aku lagi cerita tapi kamu nggak itu validasi perasaanku ini gitu. Perlu assurance gitu. Nah, benar. Karena kita dengar dan kita mikir solusinya apa. Ada different mindset. Boy. Ya, makanya. Oh, Niko pernah gitu? Ya kalian yang anak Oh, pacaran. ini kalau sama pacar, ini sama adik. Punya adik kan? Banyak. Oh, terus sama adik pernah nggak? Adik itu apa cewek? Adikku ya cewek. Oh, cewek. Pernah nggak ngertiin adik? Ya, sekarang dia sudah besar. Sudah besar, Bisa. terus Bisa dimengerti. Atau lebih tidak bisa lebih dimengerti. tidak Tapi tidak bisa lebih juga. complicated ya ternyata. Dia kayak temen nih, nggak boleh dekat. Oke. Oh, dia deketin Mbak temennya terus kamu nggak boleh deketin. Kalau aku ya dia deket, Hmm. dia enggak. Tapi kalau temennya dia sedikit marah. Oh, ini kayak Biasa. komunikasi apa ini? Itu biasa kalau baru puber pasti. Baru puber. Malu-malu. Aku baca buku ini itu semuanya tuh relasi itu semuanya tentang komunikasi. Komunikasi ya. Iya. Oh, Kalau komunikasinya bagus ya relasinya bagus. Iya. Itu tantangan paling besar. Tantangan paling besar komunikasi. Kalau Sama komunikasi dan gengsi ya. Nah, itu tadi. Pride-nya itu loh. Ya. Susah minta maaf gitu. Iya. Minta maaf. Enggak, biasanya tuh cewek ada masalah tuh. Tapi iya sih. Biasanya- Iya sih. Ya ini kita mengakui ya. Ya demi komunikasi kita terus ya. Iya. Pinjam dulu 100. Ya. Enggak, biasanya kayak cewek itu kayak mereka mau jalan, kalian mau jalan, mau makan ini, mau makan itu, tapi nggak mau ngomong gitu loh. Kayak misalnya mau jalan pasti ngomongnya kayak kamu apa tadi itu, kamu nggak pernah ngajak aku jalan, harus kita yang ngajak mereka jalan. Oke, sudah ngajak jalan, mau makan apa? Padahal di dalam otaknya itu sudah tahu aku mau makan sushi, tapi dia jawab dulu terserah. Terus kita kayak nasi goreng, nggak mau yang goreng-goreng. Juga aku nggak mau daging-daging. Padahal kalian udah tahu sushi, makanya kayak komunikasi dan gengsi, ngomong lah guys. Aku pengen sushi, aku pengen jalan, aku pengen ini, gitu loh, ngomong. Gimana ya? Kita kayak ya itu kita lebih dimengerti ya kan. Jadi kayak itu bahasa Venus. kayak gengsi banget kalau ngomong terus kayak kadang juga kayak sungkan gitu loh. Kayak mau ngomongnya tuh kayak Ngomong aja gak sih? Kamu peka aja deh gitu. Tuh, mereka selalu pengen kita peka. Sebetulnya kita nggak peka. Maksudnya kalau gengsi itu lebih baik coba nggak sih? Kalau Ya. cowok itu nggak
misalnya salah aku kayak lebih susah minta maaf rasanya kalau cowok. Iya sih, aku juga gitu sih kayaknya. Terus apalagi tadi kan menyelesaikan masalah sendiri, apa-apa Iya, sendiri. iya. Kayak gengsi Gengsi banget. banget. Minta tolong Pak, kenapa Pak? Gengsi bener Pak. Masculinity. Masculinity. Kita mau jadi feminis ya. Gengsi. Iya sih, bener sih, cowok kadang gengsi ya kita. Enggak, soalnya gini, soalnya kita tuh mikir, misalnya kita ada suatu masalah ya, cowok sama cewek ini masalah. Biasanya kita tuh mikir, enggak ini bukan salahku, ini gara-gara kalian yang banyak tingkah gitu loh. Kan kayak gini lah, gitu lah, akhirnya jadi masalah. Misalnya kayak kita nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba kayak bahas, coba deh cerita dulu kamu sama mantanmu gimana. Akhirnya Ya itu kalau Akhirnya saya problem. Ya itu karena dipendam ya. Iya. makanya akhirnya kita kalau ada masalah kita nggak mau minta maaf. Ya, soalnya kalian yang nanya ya kan. Itu gengsi malahan. Oh kalian kan belum nanya. Masa itu gengsi? Ini harus ada yang mau mengalah ya. Ya, Berarti masa ya. tantangan kita ini harus ada yang mau listrik dan mengalah. Kayak cowok itu nggak mau help committee seperti cewek nggak mau Mr. Fix. Ya benar. Dari buku ini. Ada di buku ini namanya. Tadi kan Mr. Fix It, dimana kalau cewek itu cerita, cowok tuh selalu ngasih solusi. Ya. Ada namanya Home Committee Department. Apa Home Committee? Home committee. Home Improvement Committee. Dimana kalau setiap cowok tuh melakukan kesalahan, cewek tuh pasti kayak, ih kamu yang inilah, misalnya kayak lagi makan gitu kan, duduknya yang tegak lah, makannya jangan belepotan lah, apalah, kayak selalu ingin improve hal-hal kecil gitu loh, ya kan? Karena Iya. cewek selalu gitu kan, sedangkan kita cowok merasa kayak gengsi lagi ya, gengsi kita, harga diri kita terinjak-injak guys kalau kalian ngomong gitu. Jadi ada caranya kalau mau improve cowoknya kalian kayak gitu, jangan ngomong langsung di tempat, kata buku ini ya, jangan ngomong langsung di tempat. Kalau kita ngelakuin kesalahan, tapi ya dibiarin dulu aja, biarin dulu. Nanti besok-besok kalau sudah lagi tenang, lagi nggak ada apa-apa, baru bilang. Kayak request aja, kayak kamu bisa nggak kalau duduk itu tegak atau kalau makan jangan berantakan. Nah, kita pasti kayak kayak bukan jadinya kita merasa kayak bukan diperintah, tapi kita merasa kayak oh ada masukan bagus nih, aku bisa improve diriku. Tuh. Berarti kita harus selalu nunggu momennya ya, nunggu teachable momennya ini ya, Iya. biar kalian belajar gitu. Ya udah biar belajar dari kesalahan aja. Kita benar loh kayak mau nasihatin yang baik ya kan. Biar kalian itu ya mengantisipasi hal buruk. Emang cowok nggak suka disalahin. Gengsi kita tinggi ya. Gengsi kita tinggi. Saya setuju. Setuju. Setuju ya? Memang Setuju kita ya? selalu salah. Emang kan? Memang kita Setuju selalu Pak salah. Diko? Tidak. Mana setuju? Oh, berarti masih tinggi. Bro. Cowok-cowok itu dua-duanya manusia. Dan kita itu bukan. Ya, Oke. waduh, berat. Tapi nggak bisa bro. Tetap di malam kita sama salah. Masih marah ya kamu. Jadi dia marahin. Masih marah ya. Contohnya apa ada contoh cerita nggak? Pernah nggak? Ya udah gitu kayak tadi udah tak omongin gitu kan. Ya tapi mungkin karena momennya nggak pas. Jadi malah marah-marah, malah ngerasa diinjek-injek. Iya. Lalu niat kita baik ya kan. Kamu tuh biar nggak sakit tuh kamu minum obat, makan sayur, bukan makan seblak, ya kan? Nah, kan cewek selalu benar kan? Iya kan? Iya kan? Masa kayak, masa kayak malah langsung diganggu gak sih? Makanya. Nah itu selalu benar kan? Kita udah ngomong cewek tuh gini, cowok tuh maunya gini. Enggak, padahal kan, saya mau ini, kita mau perbaiki, nah kan? Cewek selalu benar. Itu salah satu contohnya guys. Berarti Cowok setuju selalu ya? benar. Jadi Setuju. relasinya seperti unik sekali. Kita kayak kita perasaan harus know the better, kayak mereka mau tipe lakunya gimana gitu. Misalnya ada masalah mereka mau dianggap gimana, dan kayak we shouldn't kayak dismiss ourselves juga sih, tapi harus saling mengerti gitu, kayak saling mengerti dan komunikasi, main point Discussion ya. discussion. Jadi kamu akan menerapkan bagian yang membiarkan kalau cowok yang ada masalah dibiarkan dulu bisa sendiri, marah. jadi nggak bakal diganggu. Benar, itu benar, kita betul. Ya itu kan Kalau cara aku- kita mencintai ya. Kalau aku ada,
aku mau menerapkan kamus. Di sini ada kamus halaman 40 sekian. Saya ngomong ini artinya aku terapkan itu. Itu penting. Itu penting. Oke, berarti itu Bener. lumayan jadi referensi ya. Saya jadi referensi. Calon-calon ayam-ayam dulu. Iya, benar-benar. Ini bagus bukunya ini. Niko harus baca berarti Niko. Orang Kamu kan Venus nanti- itu harus ngomong itu artinya itu sama dengan apa yang dia ngomongkan. Itu orang Mars. Bukan orang. Ya nggak bisa. Orang Venus ya, nggak bisa. Mereka pasti selalu melebih-lebihkan. Yes, kita harus mengerti ya. Iya, kalau Vio gimana? Ada yang bisa diambil nggak ya dari buku ini? Banyak yang bisa diambil. Apa tuh? Aku setuju juga sama Iya. communicate ya. Terus juga belajar itu mencintai dengan cara yang pasangan kita ingin. Oh itu kan udah Chloe. Dong iya terus. Lain dong. Yang lain dong harus. Sama. Apa? Aduh, oke. Iya, komunikasi dan gengsi. Ya menurunkan ego ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Benar, Ya, benar, benar. menurunkan ego itu juga penting. Oh, nggak ada yang kalah-kalah, nggak selesai. Nah, akhirnya, Putus. ya, tuh mau putus. Gak mau dong. Mau kan makanya. Baca buku itu. Buku ini sebelum memulai hubungan, ya kan? Atau ya kalau kamu next step ya, kayak ke hubungan yang lebih serius, kayaknya wajib banget. Baca buku itu. Jangan marah-marah dan coba mengerti Coba mengerti. pihak yang lain. Oke. Kalau cowok lagi pengen sendiri, jangan diganggu. Oke. Maksudnya ya sih menurut saya jangan gengsi sama komunikasi itu tak jangan gengsi dan komunikasi. Oh and sabar. Sabar. Be patient. Oke. Sip.